Studi kasus 3T terhadap kota dan daerah di Indonesia seperti rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Di balik pesatnya kemajuan kota-kota besar di Indonesia, masih ada anak-anak di daerah 3T yaitu tertinggal, terdepan, terluar, yang berjuang hanya untuk bisa duduk di bangku sekolah. Ketimpangan pendidikan begitu nyata. Banyak dari mereka yang harus menempuh jarak jauh, melewati jalan rusak, bahkan harus menyeberangi sungai demi mencari ilmu. Akibatnya, rata-rata lama sekolah di daerah 3T hanya mencapai 5,1 tahun, lebih tertinggal dibanding daerah lainnya. Bahkan ketika sebagian wilayah sudah menikmati kemajuan digitalisasi dan penerapan kurikulum merdeka, anak-anak di pedalaman seperti Papua, perbatasan Kalimantan hingga Kepulauan NTT tetap harus menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki hanya untuk ke sekolah. Padahal sekolahnya saja sangat memprihatinkan. Di Papua Pegunungan misalnya, banyak sekali anak SMA yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formal. Bukan karena kurangnya potensi dari SDM tersebut, melainkan letak geografis yang sulit, keterbatasan ekonomi, dan juga fasilitas pendidikan yang tidak memadai. Data dan fakta ketimpangan. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023 mencatat bahwa rata-rata lama sekolah nasional warga Indonesia berada di angka 8,69 tahun. Itu berarti hanya sebagian warga negara Indonesia menuntaskan pendidikannya di SMP saja. Namun, anak-anak di daerah 3T tertinggal jauh. Stagnan di angka 5,1 tahun, setara dengan tamat kelas 5 SD. Ketimpangan makin jelas ketika angka partisipasi murni SMA di Papua hanya 48,32%. Angka ini bukan sekedar statistik, tetapi cermin nyata terbatasnya akses dan kesempatan yang dialami anak-anak di sana. Mirisnya, angka putus sekolah jenjang SMP di Papua mencapai 3,22%. Ribuan anak kehilangan hak dasar untuk menuntaskan pendidikan. Pendidikan yang seharusnya menjadi jembatan menuju masa depan justru berubah menjadi dinding penghalang. Hanya anak-anak yang beruntung di perkotaan yang bisa melewatinya. Kondisi inilah yang membuat penerapan Sustainable Development Goals atau SDGs menjadi sangat penting. SDGs adalah kesepakatan internasional untuk pembangunan berkelanjutan berlandaskan hak asasi manusia dan kesetaraan. Di Indonesia, SDGs diterjemahkan sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan yang dikoordinasikan oleh Menteri PPN atau Bappenas. Prinsip SDGs adalah universal, integrasi, dan inklusif. Intinya, memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal. No one left behind. Namun, tantangan pendidikan dan kesehatan di 3T bukanlah masalah masa lalu, melainkan isu berkelanjutan yang masih terjadi sampai hari ini. Wacana pembangunan sumber daya manusia memang menjadi narasi besar Indonesia Emas 2045. Tetapi selama kesenjangan pendidikan dan kesehatan di daerah 3T belum teratasi, cita-cita itu masih terancam. Ada sejumlah faktor utama penyebab rendahnya pendidikan dan kesehatan di 3T. Salah satunya itu ada kurangnya infrastruktur dasar, selanjutnya ada berkurangnya SDM yang berkualitas, ekonomi masyarakat rendah, selanjutnya ada kesenjangan kebijakan pembangunan, dan yang terakhir itu ada kurangnya pemanfaatan teknologi. SDGs memiliki 17 tujuan dan salah satu yang paling relevan dengan masalah pendidikan di daerah 3T adalah tujuan keempat pendidikan berkualitas. Pentingnya tujuan akses pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu bagi semua orang. Bagi Indonesia, pencapaian tujuan ini bukan hanya kewajiban moral, tapi juga kebutuhan strategis untuk mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing global. Tanpa pemerataan pendidikan, terutama di daerah 3T, Indonesia akan sulit mewujudkan visi besar pembangunan berkelanjutan. Universitas Negeri Jakarta sebagai kampus yang berfokus pada pendidikan punya peran strategis dalam mendukung SDGs. Pertama, mencetak tenaga pendidik berkualitas, program kampus mengajar, pendidikan profesi guru, dan pengiriman mahasiswa KKN ke 3T membekali calon guru dengan pengalaman nyata di lapangan. Kedua,
penelitian, dan inovasi pendidikan. Dosen dan mahasiswa melakukan riset, literasi digital, pembelajaran inklusif, serta teknologi sederhana untuk daerah minim internet. Ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Program desa binaan dan pelatihan guru di pinggiran serta 3T dapat meningkatkan kualitas pengajaran sekaligus memberdayakan masyarakat. Keempat, yaitu kolaborasi dan kemitraan. UNJ bekerja sama dengan pemerintah daerah, NGO, dan swasta untuk beasiswa anak 3T serta pembangunan sekolah ramah anak. Yang kelima, integrasi SDGs dalam kurikulum melalui pendidikan lingkungan dan multikultural. Dan UNJ itu menanamkan nilai keberlanjutan sejak dini. Tidak hanya secara kelembagaan, mahasiswa UNJ juga berkontribusi nyata. Program Adik Asuh 3T. Mahasiswa menjadi kakak-kakak asuh bagi anak-anak yang tertinggal, baik daring maupun saat KKN. Tutor sebaya, literasi dan numerasi, kelas gratis untuk anak prasejahtera di sekitaran kampus ataupun desa binaan. Sahabat digital membimbing remaja agar bijak dan produktif menggunakan teknologi. Kelas inspirasi UNJ, mahasiswa berbagi motivasi dan pengalaman kuliah ke sekolah-sekolah. Di sini program yang lainnya yaitu ada gerakan satu mahasiswa satu buku, di mana seseorang bisa berdonasi buku untuk sekolah dan perpustakaan yang ada di desa. Semua program ini sejalan dengan semangat SDGs, terutama untuk memastikan pendidikan berkualitas yang merata. Pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa semua pihak, termasuk perguruan tinggi. Melalui komitmen dan program nyatanya, UNJ tidak hanya hadir sebagai lembaga pendidikan, tapi juga motor penggerak perubahan. Peran ini menjadi wujud nyata kontribusi UNJ dalam mendukung SDGs, terutama memastikan pendidikan berkualitas bagi semua. Dengan ini, cita-cita No One Left Behind bukan hanya semboyan, tetapi sebuah kenyataan yang terus diperjuangkan. Harapannya, semangat yang telah ditanamkan UNJ dapat menginspirasi perguruan tinggi yang lain untuk ikut mengambil peran aktif. Karena pendidikan yang merata bukan hanya tentang masa depan anak-anak 3T, tetapi juga tentang masa depan Indonesia yang berdaya dan juga berkeadilan.